Ibu moderator bisa langsung diambil alih. Terima kasih. Selamat sore, Gus Najib. Selamat sore. Ya, ya. Ini kita mau bincang-bincang nih terkait tentang uh, giat ngobrol bareng Ramadan. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Putri Farahani SPC dari sebagai Ketua DPP sebagai Kabid Sosial dan Pengabdian Masyarakat DPP, dan dengan pembicara hari ini dengan Gus Muhammad Ilmi Khoirun Najib Eskom, Ketua DPW Jawa Timur. Nah, untuk temanya sore hari ini tentang menjaga martabat manusia di era digital. Nah, menurut Gus Najib, seperti apa sih era media sosial yang serba cepat dan makna dari martabat manusia dalam perspektif literasi digital ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam persatuan, salam Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa silil asrar wa tiryakil ahyar wa miftahil babi sayyidina wa mulana Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar. Ada damani amilai wa abdoli. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, pimpinan, Bumi Literasi Anak Bangsa. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya hargai Ibu Moderator pada acara sore hari ini, pada acara rutinan ya, kajian rutinan Ramadan ya, luar biasa sekali. Memang pada tahun-tahun akhir ini kita digelar oleh berbagai macam perubahan-perubahan yang dinamakan disrupsi media. Yang dahulu kita bisa melihat dalam konteks media itu tanpa ada tatap mata, kita memakai telekomunikasi dengan telepon berkabel di rumah. Setelah itu kita ada peningkatan kapasitas. Ini adalah sebuah pengembangan ilmu pengetahuan ya. Beralih lagi pada telepon umum, telepon HP yang dulu itu di teman-teman itu bilang kalau itu adalah bagian dari telekomunikasi telolet ya, hanya telepon saja yang tidak bisa masuk dalam konteks sosial media. Setelah itu pada akhir-akhir tahun 2015 lahir BlackBerry, jadi pakai pesan-pesan. Akhirnya lagi muncul yang namanya WA. Muncul lagi, kalau dulu Facebook ya, kita hanya cuma bisa komunikasi lewat warnet ya. Terus lambat laun akhirnya menjadi HP. Sekarang ya dinamakan Android. Di situ ada WA, ada TikTok yang seperti yang kami pakai, terus ada Instagram dan bermacam-macam sosial media. Yang akhirnya tentunya itu mengalami perubahan psikologis manusia. Jadi setiap insan manusia yang dulu kita itu sangat lamban untuk mengarungi komunikasi, hingga saat ini kita bisa mempercepat komunikasi. Jadi komunikasi ini beredar dengan sangat cepat. Pada sisi lain, ini substansi dari komunikasi ini sebetulnya
untuk mempermudah manusia dalam dalam berbagai hal, terutama komunikasi. Di sisi lain juga ada perputaran ekonomi atau komoditas ya. Di sisi lain untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun pada perubahan kecepatan disrupsi teknologi, disrupsi sosial media ini, ada banyak ketimpangan sosial yang di mana kemudorotan itu semakin lebih banyak daripada yang tidak mudorot, atau saya bilang itu yang ma'ruf, yang baik gitu ya. Sisi lain, perkembangan ini saya lihat melahirkan banyak manusia yang memang menghabiskan waktunya di depan sosial media, terutama bisa melampaui batas. Ada yang pakai games, ada yang dinamakan hari ini ngechip ya, terutama generasi muda juga di situ. Dan era digital ini terutama pada kalangan-kalangan kemanusiaan, munculnya munculnya bullying di dalam sosial media, hate speech, dan lain sebagainya. Ini sangat merugikan sekali terkait kemanusiaan atau martabat kemanusiaan. Terutama orang yang memakai sosial media itu kadangkala mereka di luar nalar lupa kalau mereka itu sebetulnya menjatuhkan martabatnya sendiri di sosial media. Terutama dalam hal-hal yang jadi banyak hal yang kita lihat itu sosial media itu dipakai untuk penipuan, pengancaman, atau diskriminasi. Terutama hingga sampai diskriminasi gender ya, dalam konteks kesetaraan gender. Terus diskriminasi hak-hak publik, hak politis, itu semakin mengancam diri kemanusiaan. Yang pada tentunya kalau dalam ajaran-ajaran kita di dalam Islam ada istilah hifdzul mal, menjaga kemanusiaan. Hifdzul mal, menjaga komoditas kita. Ketika kita ditempatkan pada titik yang dinamakan resesi teknologi, resesi akhlak di dalam sosial media, ini sangat tumpang tindih di mana asas kemudorotan dengan asas kemanfaatan. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menghindari yang dinamakan mudorot. Tapi pada sisi lain bagaimana potensi-potensi sosial media ini harus dilimpahkan pada sisi kemanfaatan gitu ya. Terutama untuk mencapai kecepatan informasi dan sebagainya. Namun ketimpangan hari ini kita ini terjebak pada yang dinamakan individualisme. Jadi disrupsi teknologi ini menghasilkan juga yang paling saya lihat resesi hari ini tuh di mana manusia itu melimpahkan kehidupannya itu lebih banyak menatap sosial media daripada esensi dari kemanusiaan, terutama untuk publik ya. Jadi pada kalanya kalau saya bilang minim di dalam sosial media, full dalam sosial media, tapi minim sekali dalam rangka sosial. Jadi kita ditemukan pada konteks yang dinamakan kita hanya berritual di dalam sosial media sampai hingga kita itu melupakan bagian kita menjadi masyarakat yang bersosial, social safety, sosial bermasyarakat, itu lupa di situ. Ini yang akhirnya ada ketimbungnya menjadi manusia yang eksklusif. Yang dinamakan eksklusif itu yang hampir tidak peka di dalam konteks sosial masyarakat,
akhirnya mereka beralih kepada fokus kepada individualisme. Ini yang berakibat fatal di dalam konteks kebangsaan kita, terutama di dalam konteks keindonesiaan. Pada titik itu, masyarakat, para pemangku masyarakat, dan di sisi lain para akademisi juga banyak yang terjebak di dalam konteks era digital hari ini. Jadi mereka nggak mau mencari maroji atau referensi ketika mereka mencari sebuah referensi, mereka cenderung kepada LGBT, terus pada AI, terus juga Gemini dan sebagainya. Akhirnya mereka terjebak di situ. Lah, di dalam perubahan-perubahan ini yang berakibat fatal, yang menurut saya fatal, ini juga berakibat kepada generasi muda di era ke depan. Karena kita dilahirkan sebetulnya manusia yang sosial, yang bermasyarakat secara real, akhirnya kita dibungkam di dalam konteks satu layar saja. Sebetulnya kemudahan ini sangat bermanfaat bagi kita, namun akhirnya timpang karena kurangnya sosialisasi pemangku negara atau juga pemangku publik. Di sisi lain juga perhatian orang tua kepada anaknya. Dalam konteks penjagaan dan juga bukan martabat kemanusiaan saja, tapi dalam din, keagamaan juga. Nafas itu manusia, hifdzul akal, penjagaan kepada akal, hifdzul nasl, dan hifdzul mal, akhirnya timpang di situ. Jadi pelindungan semuanya itu habis. Sisi lain ketika kita melupakan bahwa kita membuat konten untuk berlebih-lebihan ya, istilahnya itu kita memperlihatkan sesuatu yang kelebihan-kelebihan kita, punya mobil, punya rumah dan sebagainya yang bersifat materialistik, itu bisa mencuri pandang kepada orang-orang yang memiliki yang memanfaatkan sosial media untuk hal yang bersifat penipuan. Itu. Ini akhirnya timpang di situ. Jadi kalau di dalam terus di sisi lain memperlihatkan di luar dari batas zahir ya. Jadi memperlihatkan aurat yang berlebihan, itu. Terus di sisi lain juga tidak ada standar akal atau ilmu yang di-share. Jadi kalau kita komen status teman-teman kita itu di luar dari batas kemanusiaan, jadi menjadi bullying dan sebagainya. Ini yang sangat membahayakan diri kita sendiri atau martabat kemanusiaan sendiri. Dalam Maqasidul Asyariyah tadi saya sebutkan ada hifdzun nafas untuk menjaga tubuh kita, tapi kita lalai untuk menjaga tubuh itu. Kita lalai menjaga harta kita lalai. Kita meminta sebuah pelindungan kepada konstitusional, yuridis atau ke hukum, tapi kita lalai dalam menjaga diri kita sendiri, harta kita sendiri, gitu. Ini yang mengakibatkan ketimpangan di dalam era digital. Untuk itu, sangat pentingnya merefleksikan diri dan kembali kepada dimensi spiritualitas, gitu. Sehingga kita bisa melahirkan sebuah rasa kemanusiaan yang lebih tinggi, rasa ketauhidan atau unitas yang bersifat transendental itu yang lebih tinggi. Bahkan kemanusiaan ini bisa diukur kalau Rasulullah SAW khairunal anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi sosial media itu tentunya bisa membuat kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlakul karimah, dan sisi lain kemanfaatan adanya sosial media itu
bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, kapasitas ekonomi kerakyatan, dan kapasitas kemudahan dalam mencari informasi. Mungkin itu dulu Ibu Moderator, nanti bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, baik, Gus Najib. Nah, tadi kan ada terkait tentang eh, terkait tentang biasanya nih banyak banget yang flexing flexing secara materi yang yang tadi memamerkan secara materialistis ya, atau yang biasa kita sebut mungkin kayak flexing gitu ya, Gus Najib ya. Iya, iya. Nah, mungkin kadang bisa memicu orang terpancing emosi kayak ih kok sok pamer sih atau bagaimana. Nah, itu gimana nih tipsnya bagi dari Gus Najib agar tetap bijak dan tidak reaktif terhadap flexing-flexing yang memamerkan harta secara materialistis di dunia maya tersebut, Gus. Jadi butuhnya kita kembali yang dinamakan ketauhidan, ya, kembali kepada Tuhan kita masing-masing. Ketika kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini adalah bagian dari bulan suci Ramadan, tentunya di dalam merefleksikan atau semangat hikmah dalam bulan Ramadan itu kita diajarkan seperti orang mustad'afin. Mustad'afin itu dalam konteks mustad'afin itu orang-orang fakir, miskin. Jadi kita itu lebih ke qanaah. Jadi sebetulnya dari hikmah puasa ini juga bisa kita ambil intisarinya untuk menjaga martabat kemanusiaan, yang tentunya juga kita bisa menjaga martabat kita sendiri dengan bersikap qanaah dan tidak berlebih-lebihan. Qanaah atau iffah itu adalah sesuatu yang saya kira sangat penting di dalam era globalisasi hari ini. Yang hari ini itu kita didorong secara komoditas, secara konsumeris, jadi kita didorong untuk terus berkonsumsi, yang tentunya konsumsi itu berimbas kepada kita, kepada kemanusiaan itu, untuk memperlihatkan hasil apa yang kita beli, memperlihatkan apa yang kita unggulkan di dalam diri kita. Ini sebetulnya di dalam konteks keislaman itu tidak boleh. Jadi berlebih-lebihan itu tidak boleh. Kalau berlebih-lebihan di dalam kebaikan itu boleh. Kalau berlebih-lebihan dalam konteks kemungkaran itu ya nggak boleh. Nah, maka dari itu kita bisa bersikap qanaah, belajar menjadi qanaah. Yang tentunya bulan puasa ini kita itu menurunkan standar dalam hal apapun. Tentunya dalam hal kita ingin makan, minum, kita mencari harta yang berlebih-lebihan gitu. Itu dalam konteks puasa ini kita diingatkan di situ gitu. Maka dari itu sebagai manusia tentunya kita terus merefleksikan, tapi merefleksikan ini ketika tidak ada tuntutan ingat kepada Allah, dia percuma. Ya, jadi cuma merefleksikan. Tapi merefleksikan ini disandari kedekatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting dan paling dasar dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bergerak tanpa spiritualitas, itu yang hasilnya ya sama-sama kosong. Jadi tidak ada remnya ya gitu. Makanya dari itu puasa ini menjadi sangat berpotensial menjadi manusia yang ihsan, ya, manusia yang baik, manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin itu dulu. Terima kasih, moderator. Itu berarti termasuk sebagai peran kontrol diri kita sendiri ya, Gus Najib ya? Iya. Yeah. Nah,
Lalu apa nih menurut pandangan Gus Najib sendiri tantangan terbesar nih dalam generasi muda dalam menjaga etika di dunia maya karena banyak sekali eh, apa ya ujaran-ujaran kebencian kalau misalnya nggak suka sama orang langsung ditulis di komennya sosial media orang tersebut dan itu merupakan mungkin bagi mereka sebagai kepuasan tersendiri. Nah, menurut pandangan Gus Najib sendiri itu seperti apa? Eh, Hari ini saya melihat itu sangat abstrak sekali ya, mana itu baik dan buruk, terutama dalam konteks sosial media. Meskipun banyak juga muncul konten-konten yang baik seperti ya konten pengajian ya konten kayak seperti hari ini gitu. Ya, betul. Mana banyak orang-orang menikmati terkait hal-hal yang bersifat konten-konten positif ya. Saya kira lebih banyak mereka update Shopee, update Tokopedia, update itu jauh lebih banyak. Yang kedua juga update untuk sum'ah, untuk berperilaku biar terkenal di sosial media, biar tenar, biar bisa mengekspresikan dirinya sendiri, biar dikenal dan punya uh, polling atau Followers, viewers yang followers. banyak, Nah, followers yang banyak atau like yang banyak itu itu bagian kalau di dalam keagamaan kita terutama umat-umat Islam tradisional itu bisa menutup hati kita untuk menjadi manusia yang baik gitu. Karena kita itu akhirnya didorong untuk bersikap yang dinamakan suka pamer ya atau ria itu berlebihan. Pamer dalam kebaikan itu ya bagus ya itu. Tapi kalau kita salah menempatkan dalam urusan pamer ini mengakibatkan fatal. Tentunya banyak seringkali kita terjadi di dalam sosial media itu memperlihatkan dunia materi ya, bisa materi akhirnya dapat penipuan, rumahnya kebobol maling gitu. Terus di sisi lain ada yang memamerkan tubuh atau sebuah fisik ya, fisik. Akhirnya itu menaikkan seksis, jadi menaikkan seksis, menaikkan pelecehan seksual. verbal atau ya, pelecehan seksual itu meningkatkan hal-hal yang bersifat seperti itu. Karena hari ini tuh saya lihat pelecehan seksual juga sangat meningkat dimanapun berada. Tempat baik punya dianggap ruang-ruang pendidikan, di ruang-ruang ibadah atau sakral ya, ruang-ruang sakral itu terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Itu sebetulnya dampak dari era digitalisasi hari ini. Karena yang bersifat pornografi itu semakin meningkat setiap tahunnya itu. Bukan tahun ya, mungkin setiap bulan itu meningkat. Hari. Ya, setiap hari meningkat ya. Kalau saya update di informasi katanya itu sudah di sudah di apa Kak sudah di restart atau dihapus, sudah di delete muncul lagi semakin Iya, banyak. betul. Nah, ini kita butuh kerjasama atau mufa'alah ya, kerjasama bersama untuk meningkatkan kesadaran, terutama kayak seperti bumi literasi anak bangsa ini sebetulnya saya kira visi misi salah satunya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama sisi lain untuk meningkatkan kapasitas literasi. Hari ini literasi sangat menurun, literasi itu meningkat untuk membaca komentator atau literasi meningkat untuk membaca sebuah konten di sosial media, tapi tanpa melihat referensi. Ini juga sangat menyesatkan. Makanya pada hari ini itu sangat waspada, terutama untuk kalangan orang tua kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya, terutama seorang guru kepada anak didiknya. Itu sangat penting untuk terus mengkampanyekan atau memsosialisasikan dan mendorong anak-anaknya untuk tetap teguh kepada uh, sosial media yang baik gitu ya, positif itu.
Mungkin itu dulu. Oke. Nah, berarti ini seberapa penting sih literasi digital menurut Gus Najib dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang itu sendiri? Sangat penting sekali karena ilmu pengetahuan itu tanpa batas ya. Jadi kita mau membaca, kita akan menambah ilmu itu. Terutama kita mencari ilmu itu ya juga sampai akhir hayat, tapi sekarang itu kan makanya saya lihat sehari ini tuh habisnya para pakar, para akademisi, hampir semuanya itu apa ya, nggak tahu mana yang memang orang-orang memiliki keahlian yang penuh gitu ya. Karena saya kira itu minimnya literasi, sangat minimnya literasi. Ketika literasi sampai kapanpun, terutama di orang-orang Indonesia ini, menurut WHO itu nggak pernah punya taraf literasi yang tinggi, itu nggak selalu rendah. Literasi kita terlalu rendah, terutama kita bisa membaca langsung langsung ke referensinya itu sangat lemah sekali. Ya memang kalau saya lihat di konteks pesantren ya, pesantren itu juga saya kira yang masih terus menjunjung tinggi literasi. Kalau mereka terus membuka kitab kuning ya, membuka itu kajian-kajiannya selalu tekstual itu. Tapi juga penting bahwa zaman ini kan terus berubah. Sisi lain juga melihat kita juga update terkait dunia hari ini ya, terutama globalisasi, itu juga harus diupdate. Sehingga apa? Orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik, terutama memahami ilmu tafsir, ilmu hadis gitu ya, dan terutama ilmu hukum juga, hukum Islam atau hukum negara itu bisa mengupdate di sosial media gitu. Bisa. Jadi nggak cuma mereka membaca untuk diri sendiri itu, tapi terus diupdate kepada sosial media dan berbagi semangat ya, terutama literasi. Saya pernah melihat bahwa kadangkala saya melihat banyak, kayak saya bergerak lama di dunia literasi, terutama banyak yang hari ini itu banyak yang bisa membaca akan tetapi minim untuk mengamati. Ini yang mungkin ini harus juga direfleksikan. Standarnya pinter, tapi untuk pengamatan anak didik itu rendah sekali. Itu minim literasi. Kalau berbicara gamers, mereka langsung memiliki keahlian ya. Otodidak lah hari ini ya, memang kalau berbicara digitalisasi ya mereka bersosial media itu otodidak, main game, tinggal klik-klik Play Store gitu. Tapi pada konteks yang lain, saya lihat di banyak konten YouTube itu 10 kali 5 itu bingung loh. Itu anak SMP. 10 kali 5 nggak tahu gitu ya. Terus sampai apalagi berbicara Pancasila ada berapa? Ya 5, tapi nggak hafal. Kalau anak MI itu saya kira masih hafal semua ya. Untuk lataran SMP, SMA, mau banyak yang lupa itu. Boro-boro berbicara terkait keagamaan. Untuk rukun Islam, rukun iman. Nah itu pentingnya kita untuk membuka lagi marojik yang asli ya, atau referensi di mana itu yang dinamakan literasi. Kita membuka literasi. Ya mungkin itu kakak moderator. Ya, Seru sekali. Ya, terakhir nih Gus Najib nih, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Gus Najib sendiri terkait kepada generasi muda agar Ramadan ini menjadi titik balik menuju ruang main yang lebih manusiawi? Puasa itu secara objektif, puasa itu diperuntukkan kepada umat manusia. Jadi bukan umat Islam saja, tapi umat yang beragama pasti menjalankan puasa. Umat Nasrani, umat Katolik juga menjalankan puasa Paskah. Ya. Umat Islam menjalankan puasa. Kalau di Buddha hampir setiap hari juga melakukan puasa. Umat Hindu juga seperti itu. Jadi
khususnya umat Islam itu di bulan suci Ramadan itu bisa merefleksikan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tentunya saya pribadi dan umat sosial media. Karena hari ini tuh hari di mana 10 hari pertama itu rahmat Allah itu hadir di muka bumi, terutama bagi umat-umat yang berpuasa, terutama umat Islam pada khususnya. Yang kedua adalah 10 hari kedua di bulan Ramadan itu ampunan Allah hadir di situ. Dan 10 hari terakhir kita bisa terbebaskan dari api neraka. Tapi yang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kalau yang tidak bisa melakukan, ya bisa ditempuh itu nanti bisa diambil waktu di luar dari bulan Ramadan. Dilironi lah istilahnya ya, dilironi itu ya. Nah, untuk itu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan itu. Nah, ini adalah titik balik bagaimana kita menjadi manusia. Nggak lebih lah, kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, itu sudah dalam konteks manusia kadang-kadang nggak mengerti posisi takwa. Padahal kan yang menjalankan itu aja, tapi masih melakukan kemudorotan. Minim saja kita bisa menjadi manusia. Menjadi manusia ini perlu direfleksikan. Sebelum kita langsung bertakwa ya, sebelum kita ke habdu minallah, itu kita menjadi manusia. Kalau kita bisa menjadi manusia, merefleksikan diri, kita mengingat dosa-dosa kita, insya Allah kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik. Kita menjadi manusia yang insan kamil, yaitu kita bisa menjadi manusia yang memang benar-benar dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Kalau kita menjadi manusia, kita juga akan mencintai alam sekitar kita, makhluk-makhluk yang lain, gitu ya. Apalagi hari ini Kemenak sudah terus berkampanye terkait ekoteologi, berbicara teologi, berbicara alam, berbicara lingkungan. Hari ini juga martabat kemanusiaan itu bukan diukur kita itu baik kepada sisi kemanusiaan saja, tapi kita juga bisa baik pada sisi di sisi yang lain, yaitu tentunya alam kita, alam raya, makhluk yang ada, flora fauna itu kita butuh itu. Karena bulan-bulan terakhir kemarin bencana juga tinggi. Jadi makanya puasa ini adalah titik balik semuanya untuk merefleksikan. Yang biasanya membuang sampah sembarangan, kita buang sampah pada tempatnya. Di sisi lain menanam, yang nggak suka menanam pohon ya kita tanam. Yang biasanya nggak suka sedekah, kita sedekah. Itu. Makanya hari ini kan saya lebih gandrung juga untuk kampanye ekoteologi ya. Jadi ya teologis ya. Terutama juga reform agraria. Di isu-isu ini saya juga lebih aktif di situ, karena khususnya di wilayah saya ini, di wilayah Malang, penggundulan itu sangat banyak ya. Nah, ini yang harus kita ukur biar seimbang, alam seimbang, manusia seimbang, sehingga kehidupan kita bisa seimbang. Mungkin itu moderator untuk mungkin istilahnya itu terakhir ya, penutup ya. Salah lebihnya saya juga mohon maaf ya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita bisa baik dan bermanfaat untuk orang lain, terutama bisa menjaga martabat kita, martabat kemanusiaan, martabat tetangga kita, teman-teman di sosial media, dan khususnya martabat keluarga kita. Itu ya. Selebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai obrolan hari ini. Dari moderator akan dikembalikan lagi pada host. Komandan, halo. Ya, terima kasih Bapak narasumber dan Ibu moderator. Acara ngobrol bareng hari ini sangat
bermanfaat, isinya daging semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.